Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cebi, saya di rumah pemirsa PAL TV. Senangnya setiap pagi ini kami menyapa pemirsa di program kesayangan kita Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cemidun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, hari Senin ini di 29 Mei 2023. Betul. Biasanya dengan aktivitas yang padat hari Senin, mudah-mudahan apa yang dilakukan, rencana apa mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan juga sehat Midun harus. Betul, itu, karena ini bulan Mei juga lana abis Cek Susan ya. Iya. Jadi mungkin yang tertunda di bulan Mei bisa digawe ke di bulan Juni. Benar. Dan juga buat pemirsa di rumah mungkin di mana bae berada ini Susan sama Midun juga nginget ke bahwa PAL TV ini sudah go Sumsel ini, jadi bisa ditonton di mana bae ya, dengan cara bisa nontonnya pakai aplikasi apa? UTV. Terus juga dengan live streaming Facebook. Nah, terus juga Halo Palembang ini sudah ada IG dewe, Instagram dewe. Jadi follow lah. Itu pengen jingok tema-tema apa baik setiap harinya yang pastinya lebih menarik ini. Betul. Dan pecah hari ini juga hari Senin tidak kalah menarik pemirsa di rumah karena kita tidak berdua bae. Kita sudah juga ngundang narasumber ini yang luar biasa, sudah nyepet kehadir pagi-pagi hari ini di studio PAL TV. Kita bakal berbincang dengan narasumber kita, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Bapak Haji Iriansyah SOS SKMMK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Cek Midun, Cek Susan. Lain memang kalau senyembuang yang tidak kasih beban nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ceria. Pagi yang ceria. Tadi dalam perjalanan kantor ke sini aman Pak, lancar ya? Tidak ada macet-macet. Sarapan sudah Pak? Alhamdulillah. Siap, ini kita bakal bagi ke informasi sama pemirsa di rumah ini. Tentunya tema kita hari ini Pak, upaya BPBD Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan karhutlah atau biasanya juga yang dikenal dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang kebakaran hutan dan lahan itu kan pasti banyaknya dampaknya Pak ya, baik dari lingkungan sekitar, ekologi, ekonomi, sosial maupun politik Pak ya, bisa jadi. Nah ini boleh Pak, sebelum kita melangkah ke karhutlah ini dewe, dijelas ke apa sih Pak peran-peran dan juga tugas dari BPBD Sumsel ini dewe. Baik, terima kasih Cek Susan, Cek Midun. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita lihat BPBD adalah salah satu lembaga yang ngurusin bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial. Kalau kita lihat bencana alam sudah kita tahu bersama, hampir setiap tahun kita kejadian bencana di Sumatera Selatan cukup banyak sekali dan masif. Di seluruh kabupaten kota kita hampir setiap tahun terjadi bencana. Nah, hampir setiap tahun juga terjadi bencana yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kita lihat asap kebakaran hutan dan lahan ini, kalau kebakaran sendiri kalau tidak mengganggu, tidak mengancam, itu bukan jadi bencana. Tapi asap itu kalau sudah terjadi menjadi ancaman kepada manusia, hewan, flora fauna, kebakaran hutannya itu. Jadi akibat daripada kebakaran hutan itu menjadi asap. Nah, asap inilah yang mengganggu, mengancam hidup dan kehidupan manusia. Nah, asap inilah kita ketahui bersama bukannya mengancam dari kita yang ada di daerah kita saja, tapi sudah sampai kemana-mana. Terutama ancaman gangguan asap kebakaran hutan dan lain, gangguan kesehatan. Pernapasan. Pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, itu dari gangguan kesehatan. Kemudian gangguan asap kebakaran hutan ini mengganggu transportasi. Transportasi darat, kemudian laut, udara, dan bahkan itu kalau sudah asap itu kemana-mana sampai keluar, sampai negara tetangga, sudah mengganggu, mengancam hubungan bilateral juga. Nah ini, jadi oleh sebab itu, jadi atensi kita pemerintah daerah, Bapak Gubernur, kabupaten kota dalam hal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini, menjaga bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Nah kalau kita lihat Sumatera Selatan ini cukup masif kebakaran hutan dan lahan ini. Dari 17 kabupaten daerah kita yang rawan kebakaran hutan dan lahan, itu yang paling rawan ada 4 kabupaten. Terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin. Ada juga kabupaten lain seperti Pali, Muara Inim, Muratara, dan Oku Selatan seperti itu. Tapi yang paling sangat-sangat rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Nah ini ngapa paling rawan? Karena daerah lahan itu banyak lahan gambut. Nah lahan gambut ini kalau sudah terbakar, ini sulit dipadamkan. Karena kita padamkan, dia bukan atasnya padam, tapi bawahnya
Nah, oleh sebab itu kebakaran hutan lahan khususnya di lahan gambut perlu kita sama-sama mengantisipasi. Baik. Kalau kita bicara tentang pencegahan Pak, ini mungkin pemirsa yang di rumah belum tahu secara spesifik pegawainya BPBD ini Pecak Mano untuk mencegah kebakaran hutan. Boleh dijelaskan Pak? Jadi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya bencana asap kebakaran hutan dan lahan, kita mempunyai kegiatan mulai dari pra, tanggap, dan pasca. Nah, kegiatan pra bencana ini sebelum terjadi bencana asap kita melakukan mitigasi, pencegahan, sosialisasi, penyuluhan kepada daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya daerah yang kebakaran hutan dan lahan. Atau itu kita lihat dari semua sektor, ya. Pencegahan ini bukan hanya di BPD saja, tapi semua sektor. Karena kebakaran hutan lahan itu adanya di daerah hutan, daerah kebun, daerah pertanian. Nah, penyebab daripada mengapa terjadi kebakaran hutan adalah manusia. Faktor yang penyebab daripada kebakaran adalah manusia. Oleh sebab itu, sosialisasi, penyuluhan, mitigasi kepada orang atau masyarakat yang ada di daerah rawan kebakaran itu perlu terus-menerus dilakukan. Ini salah satu tugas dari BPBD juga untuk memberikan sosialisasi. BPBD punya perpanjangan tangan ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, inilah teman-teman kita melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, mitigasi kepada daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kalau selama tahun 2023 ini Pak, sudah ada Pak titik-titik yang memang sudah bakal rawan kebakaran? Iya, kalau di 2003 ini kita sudah melihat dari fenomena alam yang terjadi dari informasi BMKG, itu 2003 ini akan menjadi panas dan kering. Menjadi potensi akan terjadi kering dan kemarau yang panjang. Seperti tahun 2015, cukup besar kebakaran hutan dan lahan 2015. Hampir semua daerah kita berdampak. Bukan hanya di daerah kita, tapi juga daerah-daerah di luar Provinsi Sumatera Selatan. 2015 luar biasa kebakaran, 16, 17, 18 terkendali. 2019 masih sedikit meningkat. Nah, 2020, 21, 22 terkendali kebakaran hutan dan lahan. Nah, 2023 ini akan menjadi ancaman bagi daerah kita karena fenomena alam dari BMKG menunjukkan tahun ini akan menjadi lebih kering panasnya. Seperti itu. Nah, ketika musim kemarau ini panjang lama, hari tanpa hujannya panjang, ini berpotensi untuk terjadi mudahnya kebakaran. Nah, di sini sudah terlihat dari hasil data informasi dari satelit 8 kita monitor dari Januari sampai dengan Mei ini, hampir bulan Mei ini, hampir 680-an lebih terjadi titik panas yang ada di Sumatera Selatan, tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Di 2023 2023 ini cukup hanya menunjukkan ada sudah mulai peningkatan. Nah, puncak musim kemarau ini nanti diperkirakan akan terjadi di musim tahun ini adalah di bulan-bulan 7, Juli, Agustus, September. Puncaknya ada di Agustus, September. Oleh sebab itu perlu kita pencegahan lebih dini, mensosialisasikan kepada seluruh wilayah yang rawan kebakaran hutan lahan. Nah, Bapak Gubernur sudah menetapkan status siaga lebih awal. Bapak Gubernur sudah menetapkan status siaga kebakaran hutan lahan. Nah, dari status siaga ini seluruh kabupaten, ada 12 kabupaten yang sudah menetapkan status siaga. Artinya apa? Pemerintah sudah siap untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di daerah. Nah, kita, Bapak Gubernur juga sudah membentuk satuan tugas. Yang satuan tugas adalah Bapak Gubernur sendiri dan wakilnya adalah Forkompinda Sumatera Selatan. Nah, Satgas Operasi itu Bapak Danrem. Di situ ada Subsatgas Pemadaman Darat, ada Subsatgas Pemadaman Udara, ada Subsatgas Penegakan Hukum, ada Subsatgas Sosialisasi, Subsatgas Kesehatan, dan satu lagi Subsatgas Doa. Nah, inilah kita, teman-teman, Bapak Gubernur sudah membentuk satuan tugas ini agar teman-teman bisa bekerja sama. Karena kebakaran hutan lahan ini tidak bisa berdiri sendiri atau dikerjakan oleh satu organisasi. Jadi banyak yang jelas itu lahannya lahan perhutanan, lahan perkebunan, lahan pertanian. BPBD, TNI, Polri tidak punya lahan, tapi kita sama-sama mencegah. Betul. Oleh sebab itu program kita, Bapak Gubernur telah membentuk satuan tugas ini untuk mengantisipasi jangan sampai kebakaran hutan lebih luas dan lebih masif sampai ke negara tetangga.
Betul. Dan itu juga yang kita awali, kalau sudah terjadi asap kebakaran hutan itu, takut sekali kita. Karena apa? Mengancam kesehatan kita. Betul. Itu yang lebih parah itu. Iya. Gangguan transportasi. Iya, betul. Udara, pesawat tidak bisa delay gitu ya, Pak. Iya. Betul. Ini menjadi ancaman kita. Sebab itu pencegahan lebih awal bersama-sama. Makanya Bapak Gubernur sudah menetapkan satu siaga dan membentuk satuan tugas. Nah, teman-teman satuan tugas ini bekerja untuk pencegahan, pemadaman dini, pemadaman udara, penegakan hukum, sosialisasi terus-menerus oleh lintas sektor, kemudian upaya-upaya yang dilakukan termasuk upaya Satgas Doa tadi. Ya. Nah, inilah bentuk satuan tugas di provinsi dalam rangka untuk mengendalikan, mencegah kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan. Luar biasa, jadi memang banyak gawenyo Iya, banyak gawenyo ini. Jadilah dulu Midun main ke hutan. Kalau Cak Midun ini main ke hutan tuh nak nyari sesuatu, iya, bukan nak bakar lahan. Ya. Tapi ngomongin bakaran hutan ya, tadi Bapak juga banyak ngomong diakibatkan oleh manusia. Iya. Nah, apa memang ada Pak unsur kesengajaan dari pembakaran hutan dewek? Iya, kalau kita lihat dari hasil dari kajian yang dilaksanakan itu hampir 99% penyebab kebakaran hutan adalah manusia. Ya. Karena manusia adalah aktivitas dia. 60% penduduk kita petani, pekebun, peladang. Betul. Di daerah kita. Masyarakat tinggal di desa, di kecamatan yang kesehariannya adalah petani, pekebun, peladang. Ya. Nah, untuk membersihkan land clearing, membersihkan lahan, untuk membuka lahan murah, mudah, tanpa biaya, membakar. Nah, akibat dia membakar inilah dia tidak terkendali sampai bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini yang menjadi ancaman. Baik. Nah, oleh sebab itu kita terus melakukan sosialisasi kepada orang yang sering melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di desa. Nah, bentuk sosialisasinya sendiri, Pak, karena kan Bapak sudah bilang bahwa kita melakukan edukasi dan juga sosialisasi berulang kali. Namun juga berulang kali ini kebakaran juga masih terjadi dan manusia ini nggak sadar-sadar, Pak. Tapi dari BPBD sendiri bentuk sosialisasi itu seperti apa, Pak? Iya, itu banyak sekali sosialisasi yang dilakukan dari teman-teman. Jadi kita informasikan bahwa asap kebakaran hutan ini sangat berbahaya, sangat mengganggu, mengancam. Ini yang menjadi ancaman. Kemudian akibat daripada itu kan ada hukuman, dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Dari undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup itu dilarang karena Anda membahayakan. Oleh sebab itu disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat kan kadang ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang mau tidak tahu, ada yang tidak mau tahu seperti itu. Itu yang menjadi kita terus tidak apa-apa, terus-terusan aja kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, karena biar masyarakat lebih paham. Jadi mungkin minggu ini sosialisasinya nyangkut duo, Pak, tidak apa-apa. Minggu depan ada duo lagi. Pokoknya usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Cak Midun, Pak, galak kurang sadar juga, Pak. Misalnya sudah minum di jalan buang sampah sembarangan. Itu perilaku. Ya, itu yang nggak buat banjir. Iya, itu yang nggak buat banjir ya. Itu salah satu penyebab. Ini banyak tentunya Pak koordinasi dengan instansi yang terkait. Cak itu seperti dengan Dinas Kehutanan dan Taman Nasional, Cak mana Pak? Oh ya, jadi koordinasi ini kan makanya saya bilang tadi kebakaran hutan lahan itu kebakaran di lahan, lahan kehutanan, lahan perkebunan, lahan pertanian. Kalau lahan yang tidak punya itu tidak ada kebakaran kan? Ya, individu punya. Iya. Kalau itu sudah dijamin tidak luntur, Pak. Baju kali ya. Oleh sebab itu saya terima kasih sekali pada kesempatan ini dari PAL TV bisa menyampaikan informasi ini kepada seluruh warga kita yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Salah satu untuk mengedukasi kepada masyarakat yang sering terjadi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu salah satu upaya pencegahan. Ini salah satu. Iya, betul. Ini kita ngoceh ini salah satu upaya pencegahan juga. Benar, kan? Dan pemirsa, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi tentunya yang masih kita simpan untuk segmen kedua dan segmen ketiga. Jadi pemirsa yang pengen tahu lebih jelas terkait dengan Karhutla yang masih bertanya-tanya, bakal kita balik lagi untuk informasi. Tapi setelah yang lewat juga ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
Ya, pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih bahas tentunya mengenai upaya BPBD Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan karhutla, ini kebakaran hutan dan lahan. Betul. Dan juga kita masih dengan narasumber kita Bapak Haji Iriansa Esos SKM Mkes, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel. Nah, tadi kalau kita sudah bicara Pak, ada 630 sekian Pak di 2023 ini Dewe. Nah, itu pecah mana Pak dari BPBD menanggapi itu sendiri Pak? Iya. Ini hasil pantauan kita, hasil rekap kita, hotspot dari bulan Januari sampai dengan Mei, akhir Mei ini ya. Jadi titik panas itu tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Itu terpantau oleh satelit. Nah, satelit 8 yang dimonitor, ini kita catat dan kita ground check di lapangan. Nah, ground check ini bisa dengan pemadaman patroli darat, ada juga patroli udara. Nah, patroli udara untuk kita ketahui saat ini Sumatera Selatan sudah mendapat dukungan dari BNPB. Ya. Jadi ada 4 pesawat, 2 helikopter waterbombing, 1 heli patroli, dan 1 pesawat fixed wing untuk patroli di wilayah Sumatera Selatan ini. Wow, mantap. Nah, ini untuk kita melihat real time kondisi kebakaran yang ada di daerah Sumatera Selatan. Berapa kali Pak itu Pak? Sehari kita 2 kali pagi sore. Jadi 2 pesawat itu dari pesawat fixed wing maupun helikopter untuk patroli kita mengitari Sumatera Selatan, melihat titik panas atau titik api yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini salah satu upaya pencegahan kita. Ada titik api yang berpotensi untuk terjadi fire spot, kebakaran lebih besar, kita lakukan ground check, langsung pemadaman darat, pemadaman udara. Nah, inilah efektivitas kita untuk melakukan patroli udara. Karena kalau darat kita tidak nyampe ke lokasi itu. Kalau dari udara bisa kita lihat seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, ini salah satu upaya deteksi dini. Jadi langsung ada bantuan dari pusat Pak Iya, dari pusat kita dapat dukungan untuk hampir setiap hari. Sekarang ini kemarin sudah patroli keliling di Sumatera Selatan, mulai dari Oki, OI, Mubak, Banyuasin, sampai dengan Muratara. Itu pakai pesawat dan pakai heli. Nah, ini hasil dari patroli itu, kalau ada titik panas, hotspot atau fire spot yang berpotensi akan menjadi besar, lakukan ground check, kita koordinat di mana, kita instruksikan kepada teman-teman Satgas Kabupaten untuk melakukan cek dan pemadaman darat, didukung dari pemadaman udara juga dengan heli waterbombing. Nah, inilah salah satu, karena kalau sudah apinya besar, sulit kita memadamkan. Api kecil lah cepat kita padamkan. Iya, benar. Oleh sebab itu, upaya pemerintah dalam hal ini untuk mencegah, mengendalikan kebakaran hutan lahan sudah sangat komprehensif. Kita didukung dari TNI, Polri, semua Satgas itu. Alhamdulillah, Bapak Kapolda juga sudah mengajak semua satuan tugas sampai di tingkat desa untuk mencegah. Begitu juga dari TNI. Untuk patroli di bawah, bersama-sama. Jadi kita di Satgas itu ada dari OPD terkait, jadi kehutanan, perkebunan, pertanian, LH, lingkungan hidup, Badan Restorasi Gambut, kemudian PPI Karhutla, TNI Polri, itu di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten. Nah, kabupaten itu sampai dengan kecamatan dan desa. Nah, inilah pencegahan. Kalau ini berjalan dengan baik di teman-teman di tingkat yang paling bawah, api kecil cepat kita cegah dan kita padamkan, tidak menjadi besar. Nah, inilah bentuk koordinasi kita kepada seluruh satgas kita untuk pencegahan dan kebakaran hutan ini. Biasanya di pucuk udara tuh Pak, berapa lama Pak? Kalau heli patroli kita hampir 3 jam kelilingi. Wah. Keliling Sumatera Selatan dengan kecepatan hampir 300 ini kan, tapi kalau heli bisa terbang lambat, tergantung lihat ini, kita putarkan, kita kelilingkan, foto koordinat di mana kebakaran terjadi, dari hasil foto koordinat dari udara, kita kirimkan ke Satgas di darat untuk melakukan pemadaman dini atau pemadaman darat. Di samping itu kita melalui udara juga kita lakukan waterbombing. Waterbombing itu seperti apa Pak? Jadi ada heli kita ada Bambi Beckett, itu isinya hampir 5 ton, 5.000 kilo air. Untuk air kita ambil di mana air potensi ada, kita ambil, kita padamkan di daerah di mana lokasi kebakaran terjadi. Biasanya akses di darat itu sulit untuk kita jangkau. Untuk membawa air dari suatu tempat ke tempat kebakaran,
kadang sulit, kadang tidak ada jalur. Kemudian di dasar lokasi itu tidak ada air, itu nah itu kendala. Jadi memang harus pakai tambahan yang waterbombing tadi, waterbombing, karena akses dari udara lebih cepat. Lebih cepat. Jadi kebakaran itu harus kita cegah bersama-sama. Betul. Pemerintah sudah berupaya untuk menyiapkan sarana prasarana, SDM dan peralatan bersama-sama. Bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga pihak swasta. Artinya dalam ini perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan HTI, hutan tanaman industri, sekarang ini udah sama-sama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Betul. Dia menyiapkan regu pemadam kebakaran, RPK. Kemudian dia menyiapkan peralatan-peralatan. Dan SDM-nya itu harus sudah terlatih ketika ada kebakaran di wilayah konsesi dia, maupun di luar konsesi dia harus tanggung jawab juga untuk membantu memadamkan kebakaran. Nah inilah bentuk koordinasi kita. Tapi kita semua ini berusaha untuk mencegah, mengadamkan. Betul. Jadi kalau pecah COVID kemarin Pak, kira-kira cak mana keadaan hutan dan lahan Pak pas waktu COVID? Makanya kita ngelihat dari kemarin COVID boleh katakan terkendali. Tidak ada asap kebakaran hutan dan lahan. Ada kebakaran tapi api kecil cepat kita padamkan, tidaknya sampai besar. Nah kalau di 2015 itu kondisi kebakaran hutan lahan ditambah dengan cuaca yang cukup panas, hari tanpa hujannya lama, hampir 30-40 hari. Benar. Hari tanpa hujan, jadi hanya kering. Ketika kering, air tidak ada. Ketika kita memadamkan, sumber air tidak ada, airnya seperti apa api itu, terus nyebar kemana-mana. Nah, oleh sebab itu, contoh di 2015 ini bagian daripada kita untuk evaluasi di tahun 2023. Itu salah satu kesulitan juga Pak ya dari pihak kita BPBD. Memadamkan, tidak ada air. Tidak ada air. Nah, yang namanya hari tanpa hujan sampai 40-60 hari, tidak hujan-hujan, tidak ada air, kering semua. Kanal kering, embun kering. Nah, ketika kering mudah sekali terbakar. Ada titik api saja, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 sampai ribuan bahkan titik. Kesulitan itu dewek dari BPBD pastinya memperlambat pemadaman ya. Ya itu, jadi kita sudah ngerakkan dari TNI, Polri ribuan ngerakkan untuk memadamkan, tapi tidak ada sumber air. Ada alat, tidak ada sumber air. Ini yang dari kendala. Selain itu apakah sumber daya manusia atau juga sumber daya alamnya juga berpengaruh Pak untuk kendalanya yang terjadi? Itu yang kendala itu yang jelas itu sumber air. Sumber daya manusia ya jelas juga itu. Karena luasnya wilayah Sumatera Selatan ini hampir 9 juta. Betul. 9 juta hektar lahan itu terdiri dari lahan hutan itu hampir 3 juta. Lahan pertanian, lahan perkebunan. 1,2 juta itu lahan gambut. 1,2 juta hektar lahan itu lahan gambut. Nah, lahan gambut ini kalau sudah terbakar itu tadi yang sulit sekali dipadamkan. Betul. Ada lahan gambut sampai berapa meter, hampir 8-10 meter di gubah gambutnya itu. Nah ini kalau sudah terbakar di sana, waduh, tidak ada yang bisa nolong kecuali air yang deras, hujan deras yang bisa. Nah ketika kemarau kering, tidak ada sumber air. Nah sumber air yang kita minta dengan TMC, sekarang ada juga TMC namanya, istilahnya teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Nah ketika kita mau hujan buatan, itu juga terkendala musim kemarau tidak ada awan. Nah awan untuk menjadi hujan inilah tidak tersedia di daerah kita karena musim kemarau. Nah ini jadi kendala. Oleh sebab itu sosialisasi kepada masyarakat ketika kemarau janganlah membuka lahan. Betul. Balik lagi kesadaran manusianya dewe. Karena sekerja keras apapun BPBD, pemerintah provinsi, tapi kalau masih masih didukung sama lingkungan sekitar, susah juga. Tapi kalau untuk masalah anggaran Pak ini, anggaran khusus yang ada di BPBD ini termasuk menjadi suatu kendala kah atau memang sudah aman sekarang Pak untuk anggaran? Kalau anggaran boleh katakan bukan tidak ada tapi sangat terbatas. Ada kita pemadaman darat aja. Betul. Tapi didukung pemadaman udara, helikopter, pesawat, waterbombing itu kita didukung dari BNPB pusat. Helikopter itu kita minta helikopter kepada BNPB itu 10 untuk tahun ini. Ini baru datang 4. Ngelihat eskalasinya. Kalau eskalasinya makin meningkat nanti akan dikirim lagi dari pusat. Nah ini salah satu. Karena sudah kalau titik apinya udah banyak di mana-mana sudah tidak bisa lagi, kita harus berbanyak juga armadanya seperti itu juga. Betul. Nah juga SDM-nya
Nah, masalah anggaran ini kembali lagi kerjasama bersama-sama. Jadi semua kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, pertanian itu harus sama-sama juga. Keroyokan yang punya hutan ya punya kehutanan, punya perkebunan yang lahan perkebunan, harus itu sama-sama. Pertanian juga seperti itu. Jadi kita mencegah bersama-sama. Benar. Karena memang kalau kita jengok tadi banyak yang digawe ke mulai dari mungkin mengisi air itu sudah berapa anggaran dananya ya Pak? 5 ton bayangkan maksudnya. Terus menerbangkan helikopter yang 4 jumlahnya juga perlu amunisi dan lain sebagainya. Jadi sebab itu diminta kepada seluruh warga yang daerah yang rawan kebakaran hutan itu untuk hati-hati untuk mencegah jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Kita efek daripada bukan kebakarannya itu, tapi asap akibat kebakaran itu yang mengancam, mengganggu. Ekonomi juga Pak ya? Iya, jelas pasti ekonomi itu berdampak semua kan? Pertanian dan lain-lain itu kan pasti susah. Itu. Nah, kalau sudah terjadi nih Pak ya, sudah terjadi, sudah selesai galau, sudah dipadamkan. Nah, penanggulangan supaya bisa dimanfaatkan lagi itu cak mana Pak? Ya, itu jadi tugas juga itu BPBD. Lahan-lahan yang sudah terbakar nih harapan kita kepada wilayahnya yang sering terbakar itu dimanfaatkan menjadi lahan produktif. Atau lahan yang tidak produktif dikelola menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan menjadi lahan produktif. Nah, sering terjadi kebakaran ini lahannya tidak produktif. Lahan semak belukar yang tidak diolah. Itu yang sering terjadi kebakaran. Ada juga bagi kelompok atau perorangan atau kelompok membuka lahan yang perorangan membuka lahan juga bakar. Nah, jadi kalau itu sudah dibakar memang dia untuk dia sendiri untuk nanam tanaman pertanian atau perkebunan bagi kelompok atau perorangan itu. Iya, yang jelas nah, harapan biaya kita lagi. Setelah itu kan semua kalau ditanami semua akhirnya produktif kan, lahan tidak mudah terbakar. Iya, benar. Seperti daerah Indralaya Palembang ini kan banyak lahan yang lalang ilalang itu kan sering terjadi kebakaran. Iya. Betul. Kalau untuk masalah rehabilitasi hutan terkait dengan ekosistem Pak, kalau tadi kan untuk kita lahan. Nah, ekosistem ini banyak melibatkan mungkin flora dan juga fauna. Jadi BPBD sendiri seperti apa Pak? Ya, itu kita koordinasi dengan BKSDA, dengan kehutanan, karena lahan-lahan itu kan lahan memang harus dilindungi kan. Lahan hutan yang harus dilindungi, di dalam lahan hutan itu ada habitat yang di dalamnya. Nah, ini harus juga kita jaga bersama-sama. Kita koordinasi, jadi dengan koordinasi dengan teknisnya ke BKSDA, dari kehutanan, dari Taman Hutan Nasional, itu koordinasi. Karena kita lihat kalau ekosistem agak lebih susah Pak ya dibandingkan dengan lahan begitu ya Pak. Sekarang ini isu perubahan iklim ini karena berpengaruh kepada ini dampak karena oksigen kita kan dihasilkan dari tumbuhan. Dari hutan yang cukup bersih ya, baik. Karena memang kita ngerasa sekarang Cak Susan walaupun AC di rumah Cak Medunila 2 PK masih panas. Masih panas ya? Iya. Ini perubahan iklim. Iya, benar. Cak Susan masih setengah PK, Pak. Tapi mungkin karena iman tadi tinggi, Pak, tidak terlalu panas. Boleh main iman. Tapi Pak, kalau cuaca panas juga sedikit mempengaruhi atau justru malah mempengaruhi sekali Pak untuk kebakaran hutan ini Pak? Pasti sangat mempengaruhi ketika panas, kering, apalagi lama hari tanpa hujan saya bilang tadi, itu mempermudah untuk terjadinya kebakaran. Karena kering, sedikit saja ada titik api sudah mudah 2 jadi 4, 4 jadi 8 titik api tadi. Kan bara itu bisa kemana-mana, kelepas dan terjadi kebakaran di tempat lain. Nah, ini karena kering kan. Makanya kembali lagi ketika kita mau memadamkan kebakaran perlu air. Kalau air tidak ada dari mana kita madamkan? Nah, itu yang sulit kita nih. Kan kesulitan tadi di daerah yang kebakaran itu jauh dari yang namanya air ya Pak. Nah, ada nggak Pak upaya dari BPBD pembuatan siring air atau cak mano itu Pak? Ini ada konsep itu pernah kita buatkan seluruh kabupaten itu. Jadi untuk bisa air tersedia di daerah lokasi kebakaran kita buat sodetan. Itu salah satu upaya yang masif. Karena biar air kita kan sungai ada, tapi jauh. Nah, sebab itu air itu harus dialirkan. Nah, kan dibuatkan sodetan sehingga air itu bisa sirkulasi masuk ke daerah yang rawan kebakaran tadi. Nah, ini salah satu upaya juga. Tapi ini kan besar dananya harus
koordinasi dengan lintas sektor. Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan di Oki, di Ogan Ilir. Oh iya. Ogan Ilir itu. Nah ini perlu juga di kabupaten-kabupaten lain seperti Muba, yang Oki, rawan-rawan Pak ya. Oku Timur, di mana yang rawan kebakaran itu tadi, termasuk di Banyuasin. Ini sudah diusulkan ini. Ini upaya pencegahan yang cukup masif ini. Bagus ini. Ini harus didengar ini. Iya. Pemerintah tempat. Iya, artinya jadi, itu dari pihak-pihak bersama-sama kan. Iya. Jadi antara bencana ini memang tidak bisa kolaborasi sendiri. Kita harus pentahelik bersama. Betul. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan termasuk media. Semakin menarik ini obrolan kita. Betul, Kak Susan dan juga pemirsa yang di rumah. Setelah ini kita masih ada satu segmen lagi yang kita bakal tanya lagi dengan narasumber kita. Mungkin kita juga bakal bertanya, Pak, ini terkait dengan lahan ilegal, ini apakah masuk dari kawasan BPBD juga? Tapi kaget dulu, kita tahan dulu pemirsa di rumah, kita lewat ke yang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masih bahas tentang pencegahan dari Karhutla ini, Dewek, dengan Bapak Haji Riansyah, SOS SKMMKes, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel. Lanjut kita, Pak. Iya. Ini Pak, ngomongin soal masih kebakaran hutan dan lahan, Pak. Kira-kira di Sumatera Selatan ini yang mana, Pak, daerah yang paling rawan menurut Bapak? Jadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan ini, daerah yang paling sangat rawan kebakaran itu ada di daerah Ogan Komering Ilir. Oki itu ada di Kecamatan Tuntulung Selapan, Cengal, Pedamaran, Pampangan, Sungai Menang. Itu daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran. Itu yang perlu kita waspadai, daerah-daerah itu. Karena daerah Cengal, Tulung Selapan, Pampangan, Pedamaran itu lahannya lahan gambut yang cukup tebal. Waduh. Nah, kira-kira ada juga Banyuasin. Nah, kalau Banyuasin daerah Pulau Rimau termasuk yang Suatape, nah, itu di Mariana, Sungai Dua itu termasuk di Banyuasin. Nah, dari Muba itu di Bayung Lincir, Sungai Lilin, Muara Medak, itu yang sering rawan kebakaran hutan. Itu lahan yang gambut cukup tebal. Kemarin itu di Sungai Keruh, kebakaran hutan itu hampir berapa heli kita ke sana memadamkan kebakaran di Sungai Keruh. Sungai Keruh itu daerah antara perbatasan Pali dengan Muba, daerah Jirak itu. Nah itu kebakaran kemarin kita lakukan pemadaman baik darat maupun udara. Nah, ini baru kita pantau, baru masuk transisi musim penghujan ke kemarau. Nanti puncaknya nanti kan di bulan-bulan Juli, Agustus, September. Nah Juli, Agustus ini yang paling sangat kering kan seperti itu. Nah ini. Jadi kita sama-sama lah untuk mencegah. Tapi kita sudah tahu daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran, ya di situ-situ juga kan sebenarnya. Betul. Karena memang dicegah ini biar tidak terulang lagi, Pak. Bisa di tahun 2015 yang kita cerita tadi ya. Nah, Pak, kira-kira Pak, kan rawan tadi anggap kita Oki ya, Pak ya. Nah, cak mana Pak kira-kira yang sering terbakar, terus masyarakatnya tuh cak mana di situ, Pak? Iya, itu kita ngajak, disitulah Pak Gubernur mau mengajak Satgas Kabupaten. Jadi antara Satgas Provinsi, Satuan Tugas dan Satuan Tugas di Kabupaten. Nah, Satuan Tugas di Kabupaten ada Bapak Bupati. Bapak Bupati itu yang punya wilayah langsung kepada wilayahnya. Pak Bupati ada camatnya, ada kadesnya. Ini sudah kita himbau untuk bersama-sama Satgas Kabupaten untuk sosialisasi terus-menerus ke masyarakatnya di sana. Nah, masyarakat inilah yang harus kita terus-menerus memberikan informasi untuk pencegahan kebakaran hutan lahan. Terus-terus juga dikasih informasi, tapi terus-terus juga kebakaran. Yang jadi, karena ini tadi habit kebiasaan masyarakat di sana itu karena masalah perut, mencari kehidupan, dia buka lahan, cari ikan, cari nanam padi pun pakai sonor dia di daerah Oki itu kan. Jadi bukanya lahan, bakar, sudah itu musim hujan ditanamnya. 2 bulan lagi tumbuh padi. Kita juga tidak bisa Pak ngasih teguran ataupun ya seperti hukuman atau cak mano ke mereka. Itu kalau memang sudah dapat dari pihak kepolisian sudah bisa nih. Bisa bisa dijadikan ini kan pasal begitu. Iya, begitu. Jadi karena dampak daripada orang buka lahan bakar itu karena berdampak luas. Betul. Berdampak luas kepada manusia kita sendiri, orang-orang yang di sekitar, orang yang ada di wilayah kita sampai negara tetangga. Nah itu yang
Jadi ancaman gangguan kesehatan itu lebih berat lagi kan? Kita tidak bisa ukur ancaman kesehatan kita. Kerusakan akibat kita menghirup udara yang tidak segar itu. Betul. Sampai sekarang ini penelitian kan kita baru tahu aja bahwa luar biasa gangguan ancaman kesehatan akibat menimbulkan ISPA dan lain sebagainya. Iya, ISPA itu ini aja saat, tapi dampak terus menerus ya ke depannya berapa tahun kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Iya, kita menghirup udara yang tidak segar itu. Apalagi untuk anak-anak ya Pak ya. Iya, anak-anak kesian itu. Nah kalau kita bicara tentang relawan Pak, tadi juga Bapak menyebutkan bahwa kita punya relawan begitu. Nah untuk kesiapan mereka, apakah mereka ada pelatihan khusus, ada edukasi khusus dan lain sebagainya, dan siapa relawan yang dilibatkan Pak? Iya, jadi kita sebenarnya relawan sini atau masyarakat disitulah. Masyarakat peduli api yang dibentuk oleh teman-teman dari Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah desa itu. Nah, masyarakat peduli api inilah yang dibentuk menjadi relawan untuk di desa itu. Nah, ini pembinaan ini terus-menerus dilakukan. Betul. Tapi sayang kadang-kala namanya relawan ini ya tadi semua mau difasilitasi. Iya. Jadi ketika fasilitasi tidak cukup, jangan-jangan dia sendiri yang jadi ini. Iya, dia cewek malah yang jadi penyebab ya Pak ya. Ya, jadi relawan ini perlu kita bina terus ya. Tapi sampai sekarang sudah ada Pak relawan? Sudah ada di tiap-tiap beberapa kabupaten. Ya, daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan tersebut sudah ada itu masyarakat peduli api itu yang relawan. Kalau relawan yang dari kita ini ya itu tadi ngajak masyarakat juga sama kan. Kalau jadi banyak juga Pak masuk laporan dari masyarakat. Kalau misalnya ada Pak ini bakal titik api segala macam, banyak ada Pak kesadaran masyarakat untuk melapor ke DW. Kalau masyarakat tidak mau dia ngelapor sendiri. Kalau dari patroli udara darat itulah dia terpantau dia. Karena dia sendiri kan tidak mungkin tidak ngelaporkan dia sendiri. Iya sih. Nah paling itu tadi kita harus kerjasama dengan aparat setempat, kepala desa, kemudian perangkat desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, itu yang untuk mengetahui di daerahnya itu kan. Nah itulah diminta dari Satgas Kabupaten untuk selalu sering dengan camat, dengan kades, dengan lintas sektor yang ada di kabupaten untuk menjaga bersama-sama dengan TNI Polri yang ada di tingkat kabupaten. Berarti BPBD ini Pak perlu Cek Susan untuk relawan. Karena Cek Susan ini kalau tetangganya beli kulkas dia langsung laporan ke tetangga yang lain. Jadi kalau ada yang bakar lahan dia cepet Pak ngadu Pak. Iri hati itu namanya. Nah kalau untuk program ke depan Pak, program kerja yang dari BPBD sendiri untuk ke depannya mungkin yang belum disebutkan ada Pak, atau memang regulasinya seperti edukasi dan lain sebagainya? Ya, tetap kita dari pencegahan, penanganan sampai dengan pasca kegiatan-kegiatan itu harus kita laksanakan sesuai dengan tupoksi kita gitu. Betul. Di samping itu juga kita selalu memberikan edukasi, tetap itu pencegahan, mitigasi itu lebih penting itu daripada mitigasi. Ini enak untuk kita katakan, tapi ketika melaksanakan sulit karena itu koordinasi dengan sektor terkait. Betul. Tidak bisa dengan satu ke BPBD saja, tapi semua sektor itu. Jadi BPBD ini lebih ke action. Iya, tidak usah banyak cerita. Teori, teori, karena memang yang di tangan yang mau mereka ini bahaya ini. Betul, bahaya jiwa, bahaya lahan dan lain sebagainya. Ekonomi, sosial, bahkan politik Pak Pak kita ngobrol misalnya balik lagi ke 2015 Betul. Pak itu benar Pak kejadian kita waktu yang jarak pandang 1 meter beda pacak terjadi Pak Nah, cak mana Pak itu? Mungkin itu yang paling terparah. Iya, terparah Betul. Pak. Jadi pengalaman di 2015 itu memang sangat masif sekali kebakaran di tahun 2015, sehingga jarak pandang sulit sekali, hanya paling 5 meter kita tidak bisa lihat lagi di depan sana. Apalagi transportasi darat, udara, laut itu tidak bisa terbang, tidak bisa berjalan. Sering terjadi kecelakaan kan di sungai karena jarak pandang sangat singkat. Nah, begitu banyak negara tetangga sampai membantu untuk daerah kita, sampai dengan negara Amerika, Australia, Malaysia, Singapura datang ke kita untuk membantu. Tapi itu saja, bukan itu saja orang itu, tapi lebih penting lagi bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi 2015 itu. Nah inilah bentuk kepedulian bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan
diminta juga akademisi untuk sama-sama mengedukasi daerah kita nih, kan sering terjadi kebakaran di sana. Nah, jadi memang lebih lemah mengobati mencegah daripada mengobati, Karena memang kalau sudah ngobati mahal biasanya, Cak Susan. Iya, itu tadi. Lebih baik mencegah, datangkan heli itu berapa banyak dana yang dikeluarkan dari pusat itu. Tadi yang sebelum kita iklan kita bahas, Pak, terkait dengan lahan ilegal itu juga masih termasuk dalam kawasan BPBD atau memang justru lahan ilegal itu punya lahannya kan kita nggak tahu, yang punya tahu itu kan yang punya konsesi. Ya. Yang punya konsesi dari apa kehutanan, apa perkebunan, apa pertanian. Ya. Nah, lahan ini yang termasuk ilegal itu yang tidak dikelola. Betul. Diserobot. Ya. Jadi dibuatnya, dipatoknya, ditanam, mau ditanam tapi dibakarnya dulu. Ya. Itulah menjadi sering terjadi. Jadi ilegal. Jadi lebih ke ranah hukum sepertinya, Pak, ya. Betul, seperti itu. Lahan kita ini sudah semua yang punya. Sudah banyak, sudah rata-rata sudah ada yang punya kalau Pak, ya. Sudah yang punya dan sudah yang mengakui, Pak. Iya. Kalau dia punya kita ambil. Nah, Pak, ini kan tadi sudah banyak terkait dengan yang sektor-sektor yang lain, Pak, ya, dengan dinas segala macam. Kalau dengan pihak swasta, Pak, ada enggak, Pak? Alhamdulillah kalau swasta ini sudah kita ajak bersama untuk kolaborasi untuk pencegahan. Iya, karena kita mereka tahu kan sudah diminta untuk menyiapkan sarana prasarana dan menyiapkan SDM, regu pemadam kebakaran hutan dan lahan di tiap perusahaan dia, baik perusahaan HTI maupun perusahaan perkebunan. Ini sudah banyak. Cuman ada juga perusahaan-perusahaan yang masih belum. Nah, ini di bawah koordinasi dengan pihak perkebunan, pihak lingkungan hidup, karena itu audit kepatuhan perusahaan itu ada di dia. Jadi apakah ini sudah sesuai standarnya? Sebelum dia mendirikan perusahaan itu harus punya catatan-catatan khusus ya untuk menyiapkan sarana prasarana dan SDM untuk pencegahan karhutla. Karena kan lahan itu pasti mereka lumayan besar, banyak luas-luas juga, Pak, ya, lahan mereka tuh. Ribu dan berpenghasilan. Dan berpenghasilan. Mau tidak mau, kalaupun ada terjadi apa-apa juga tetap masih dari BPBD inilah turun tangan. Bersama-sama mereka. Mereka. Jadi memang pihak swasta juga harus ada, Pak, ya, libat. Pak, selama menjabat mungkin Pak di BPBD sendiri, Bapak sudah menemukan mungkin ada korban dan mungkin cara pemulihan korban dari dampak karhutla ini seperti apa, Pak? Kalau kebakaran hutan dan lahan ini untuk di Sumatera Selatan belum ada sih dampak. Cuman kalau kita lihat gangguan kesehatan tuh sudah banyak gangguan yang ISPA, iritasi mata kan setiap dari kejadian pasti itu. Nah, itu pemulihannya diserahkan ke mana, Pak? Kembali lagi kita ke sektor terkait dalam hal ini, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Yang pasti itu. Begitu juga kepada pembuatan yang rumah singgah ketika terjadi terjadi gangguan kesehatan kepada masyarakat wilayah. Sebenarnya yang lokasi kebakaran yang ada di lokasi kebakaran itu tidak terdampak langsung karena asapnya itu ke atas, justru keluar ke kepala lebar ya, Pak. Ya, ini menarik, tapi sudah waktu kita ini sudah terbatas ini, Pak Iriansyah, boleh Pak terakhir himbauan buat pemirsa di rumah. Baik, terima kasih ya. Jadi harapan kita kepada kita semua, khususnya daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, mari kita jaga lingkungan kita, khususnya untuk petani pekebun peladang, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena dengan cara ini salah satu dampak daripada membuka lahan dengan membakar menjadi asap. Nah, asap inilah menjadi mengganggu, mengancam hidup dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari kita jaga alam dan alam akan jaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Ini kita ngobrol sama Pak Iriansyah, ini aku baru ngebawa beliau ini sarjana sosial, justru sarjana kesehatan masyarakat. Apanya beliau tahu antara keseimbangan sosial dengan kesehatan masyarakat. Jadi 2 kali ya satunya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Waktunya pagi hari ini sudah ngobrol dengan kami. Pemirsa yang di rumah, itu dia informasi yang bisa kami bagikan di hari ini. Halo Palembang. Jangan lupa untuk terus nonton Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata, aku Bang Cek Midun. Aku Cek Susan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gadis dusun